Bismillahirrahmanirrahim. Kong, ayo lanjutin ceritanya Kancil. Bagian 2. Cerita Kancil bagian 2. Yang bagian 1 apa dulu? Waktu bagian 1, harimau itu kena tipu sama Kancil. Oh, itu ya. Ya. Jadi begini. Kan Kancil itu sama Pak Tani kan sudah dibawa pulang ya. Sudah dibawa pulang ya. Dikurung. Itu yang pada bagian 1. Kemudian malam-malam ada harimau. Harimau mau makan kancil. Sama kancil ditipu. Katanya kancil dia akan dibawahi sebuah amanat untuk harimau. Kemudian harimau penasaran. Akhirnya harimau dijebak, disuruh membuka sangkarnya. Setelah harimau masuk ke dalam, kancil baru bilang, rasakan kamu besok mau buat pesta kamu. Lah akhirnya harimau marah-marah tapi tidak bisa keluar dan kancilnya pergi. Itu ya cerita yang pertama ya. Kemudian kemana kancil itu pergi? Kancil pergi lari jauh. Dia sudah meninggalkan ladangnya Pak Tani, sudah lupa dengan makanan ketimun lagi. Saking rasa takutnya pada harimau, dia lari sifat kuping. Lari ngebut, pokok saat jauh-jauhnya menjauhi harimau. Sampailah kancil di bawah pohon besar. Kecapean, kemudian dia tertidur. Nah, tertidur. Setelah tertidur, dia tidurnya lelap sampai semalam suntuk. Ketika bangun dari tidur, dia dikejutkan ternyata harimau yang sudah dijebak kancil tadi, yang menggantikan posisinya di sangkar, tahu-tahu ada di dekatnya. Apa yang terjadi kira-kira? Makan Kancil. Oh, kancil dimakan ya? Iya. Ternyata kancil itu cukup lihai dan cerdik licik. Dia bilang begitu harimau, kamu yang kemarin itu ya menipu membohongi aku yang katanya akan dijadikan hal-hal yang terbaik. Pokoknya begitulah intinya. Kau jadikan mahkota atau apa. Ternyata aku mau dibuat pesta sama Pak Tani. Untung aku bisa lari. Sekarang kamu mau kemana kamu? Tak makan kamu, katanya harimaunya. Tapi dasar kancil cerdik. Dia dengan secepat kilat dia langsung mencari alasan. Boleh engkau makan aku, katanya kancil. Tapi aku di sini sedang ditugasi oleh sang raja penguasa alam ini. Apa tugasnya? Aku disuruh menjaga gong yang menggantung di atas itu. Jangan sampai diganggu siapapun. Nah, gitu. Suara gong itu begitu menggema keras sehingga tidak boleh ada yang mencoba mengganggu, memukulnya. Aku ditugasi menjaga itu, kata harimau. Kemudian kata kancil, kok kata harimau. Harimaunya penasaran. Kalau begitu aku yang akan memukul. Jangan dipukul. Nah, kancil malah pura-pura jangan dipukul. Padahal hakikatnya kancil supaya harimau itu memukul sarang lebah. Gong, ya sarang lebah itu gong itu. Kemudian harimau maksa, akan aku pukul. Katanya kancil, jangan, nanti aku dimarahi sang raja yang ada di sini.
Biar kalau dimarahi, aku yang tanggung jawab. Kalau begitu, kalau kamu maksa, ya jangan, pokoknya jangan, aku nggak mau. Akhirnya kancilnya bilang, harimau bilang begini, kalau nggak boleh kamu tak makan, katanya harimau. Nah setelah begitu, karena mau dimakan, kancilnya, ya sudah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini alat untuk mukulnya, aku mau lari jauh. Lari jauh. Apa alat untuk memukulnya? Alat untuk memukulnya itu kayu, dikasihkan harimau. Tapi setelah aku lari jauh, aku nggak ada, silakan kamu memukulnya. Karena kalau nanti ada aku, raja marah sama aku bisa digantung nanti sama raja yang menguasai di sini, katanya. Iyalah kalau itu maumu. Cepat kamu lari. Mana pemukulnya? Kancil lari jauh, kemudian harimau langsung dengan secepatnya naik ke pohon itu, memukullah. Apa ya? Memukul apa? Memukul gong itu. Gong yang ada di atas. Itu adalah sarang lebah. Begitu dipukul, apa yang terjadi? Semua lebah yang ada di dalamnya marah semua. Wah, akhirnya begitu marah, aduh, sampai lebah marah langsung semuanya menyengat, berebut menyengat harimau, dan harimau itu ada di pohon, disengati di hidungnya, di lidahnya, di matanya. Akhirnya harimau terjatuh, beleng, harimaunya pingsan. Sampailah kancil tadi pergi jauh, terus lari, nggak berhenti sampai kancil itu berhenti di dekat sungai yang agak sedikit lebar, dan di sana banyak apa? Di sana banyak domba-domba. Gitu. Banyak domba-domba. Kemudian istirahat di sana. Setelah istirahat baru kemudian dia minum sepuasnya dan tidur di dekatnya sungai yang cukup lebar tadi. Dengan ada domba-domba sana merasa aman. Sedang harimaunya masih pingsan. Ini cerita bagian kedua. Untuk bagian ketiga, nanti berikutnya. Makanya, bagi yang senang mendengarkan cerita anak-anak, jangan lupa